kita akan sambung dengan acara untuk penyerahan anak. Dan untuk ada 3 keluarga kalau nggak salah, seharusnya 4 ya. Oh, 2 keluarga untuk penyerahan anak. Mari saya undang untuk ke depan keluarga Bapak Muhammad Lutfi sama keluarga Bapak Ridwan. Oh ya, keluarga ini Sindai. Oke, baik. Pak Ridwan sudah selesai ya. Haleluya. Saya mau serahkan lagi kembali tuh anak. Oke, baik. Menghadap aja ke depan. Tolong di depan situ. Menghadap ke sini aja. Iya, mundur dikit lagi. Ya. Oke, baik, kita akan melaksanakan untuk penyerahan anak pada pagi hari ini. 2 keluarga yang akan 2 anak yang akan diserahkan. Dari keluarga Bapak Lutfi yaitu Gamaliel Erlangga Putra, dan keluarga Sindai yaitu Dominik Ebenhazer Saputra. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi kita. Waktu Tuhan Yesus melihat anak-anak itu dan anak-anak datang kepadanya dan dia memeluk mereka, kira-kira seperti itu. Dari Markus 10 ayat 13 katakan demikian, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Dan dikatakan ayat 15, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan, 2 keluarga ini boleh datang membawa anak-anak mereka. Kita tahu bahwa kita terbatas sebagai orang tua pun tentunya terbatas di dalam menjagai anak-anak kita. Oleh sebab itu, sebagaimana Yesus ia diserahkan, maka demikian juga pada pagi hari ini kedua keluarga ini membawa anak-anak mereka untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan supaya di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan anak-anak ini terpelihara. Karena tentunya di dalam takut akan Tuhan, malaikat Tuhan kan senantiasa menjadi pengawal bagi kita, akan menjadi pelindung bagi kita di dalam menjagai anak-anak kita. Saya kira hal ini beralasan karena Alkitab mengatakan bahwa waktu Yesus di usianya yang masih 6 hari, 7 hari juga demikian. Dan setelah masa pentahiran ibunya dari kain cemar, maka Yesus dibawa ke rumah Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya. Dan ketika ayat yang Lukas 2 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus.
yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, yaitu Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 23, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal inilah kita tahu bahwa Tuhan mau supaya sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus waktu dia masih usia bayi, orang tuanya atau Maria dan Yesus membawa dia ke rumah Tuhan untuk diserahkan supaya apa? Menggenapkan semua hukum Taurat. Iya. Jadi sebagai anak tentunya dia harus menggenap, sebagai manusia dia harus menggenapkan dari dia lahir menjadi anak dan sampai dia besar dia disalibkan, semua supaya seluruh hukum Taurat tergenapkan dalam dirinya. Maka hal itu kita harus lakukan. Puji Tuhan. Gamaliel Erlangga Putra, saat ini orang tuamu membawa ke rumah Tuhan, dan saat ini kami akan serahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gamaliel Erlangga Putra, kami serahkan engkau supaya engkau aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah malaikat Tuhan menyertai engkau, memimpin, memelihara, menjaga engkau dari masa kecilmu. Pertumbuhanmu ada di dalam penyertaan Tuhan, terjamin di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami serahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ganti ya. Cini. Halo sayang, sini. Ebenezer ini. Haleluya, Dominic Ebenezer Saputra. Kami serahkan engkau ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau ada di dalam pengawalan malaikat Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna adanya bagimu. Dari masa kanak-kanakmu, dalam pertumbuhanmu sampai engkau dewasa, dan bahkan sampai masa tuamu, engkau digendong Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Baik, kita akan berdoa ya. Saya minta kita semua, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Bapa yang baik, teramat kami percaya Engkaulah Bapa yang memelihara hidup kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menjagai, melindungi, bahkan memimpin hidup kami. Khususnya saat ini keluarga Bapak Lutfi dan Ibu Feby Natalia, juga keluarga Panji dan Sindai. Panji tidak hadir pada saat ini, tapi kami percaya bahwa Engkaulah Allah
yang ada menyertai kedua keluarga ini. Mereka terbatas untuk membimbing anak-anak mereka, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah penjaga setia. Engkau akan mengutus malaikat-Mu untuk menyertai mereka di dalam membimbing anak-anak mereka. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mohonkan belas kasih-Mu. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang akan menyertai, membesarkan anak-anak mereka, sampai akhirnya mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat. Selamat. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai